Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Rekan-rekan Iksaris yang kami cintai dan kami hormati, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di bulan Ramadan kali ini dalam keadaan alhamdulillah tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan Iksaris yang berbahagia, tema kali ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan Iksaris rahimakumullah, doa adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang doa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Firman Allah, dan Allah berkata, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Maka dari itu, berdasarkan firman Allah ini, doa adalah ibadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak daripada ibadah atau intisari daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena dua alasan mengapa doa adalah menjadi otak daripada ibadah. Yang pertama karena doa adalah perintah dari Allah, dan yang kedua adalah dengan berdoa, dengan mendapatkan pemberian-pemberian anugerah dari Allah melalui doa, maka terputuslah pengharapan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan Iksaris rahimakumullah, banyak waktu yang istimewa yang kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, waktu-waktu yang istijabah, yang mana banyak redaksi dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa waktu-waktu istijabah banyak sekali pilihannya. Dalam setiap hari, dalam setiap waktu kita mendapatkan keistimewaan, yaitu setelah sholat 5 waktu adalah waktu istijabah, dan juga sepertiga malam adalah waktu istijabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 tahun Rasulullah SAW bersabda, khamsu layalin la turaddu fihin ad-da'wah. Ada 5 malam yang mana doa di malam tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab. Yang pertama adalah awal malam pertama dari bulan Rajab. Itu adalah waktu yang istijabah. Barang siapa yang berdoa di malam pertama di bulan Rajab, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Barang siapa yang berdoa di malam tersebut, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat.
maka berdoalah di malam Jumat, maka insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan yang kelima adalah Lailatul Aidain, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Rekan-rekan Islam rahimakumullah, setiap doa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian, firman Allah. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberi dengan doa tersebut salah satu dari 3 balasan. Imma ayyajjilalahu da'watahu. Yang pertama adalah ada kalanya Allah menyegerakan apa yang dia minta. Ketika dia minta berdoa kepada Allah di dunia, maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Dan ada kalanya Allah menyimpan doa tersebut untuk diberikannya besok di akhirat. Dikatakan oleh ulama bahwa besok pada hari kiamat ada seseorang yang mendapatkan begitu besar pahala, begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tersebut kecil amalnya di dunia. Ketika orang tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa pahala apakah yang aku dapatkan ini? Padahal amalku di dunia tidak sebesar ini." Maka Allah pun menjawab, "Wahai hambaku, itu adalah pahala dari doamu. Doa-doa yang dulu engkau panjatkan di dunia, akan tetapi tidak aku kabulkan di dunia. Maka pada hari inilah aku berikan balasan dari doa-doamu itu di akhirat." Maka hamba tersebut berkata, "Ya Allah, mengapa tidak engkau tunda semua doa-doaku di dunia dulu? Aku lebih suka doa-doaku diberikan balasan di akhirat ini." Itulah balasan yang kedua. Yang ketiga, ada kalanya imma ayusrifa'an husu'ah minhu mitlaha. Ada kalanya Allah membalas doa seseorang dengan menghindarkan orang tersebut dari keburukan yang setimpal balasannya dengan pahala doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan Iksarih yang berbahagia, ketika kita berdoa kepada Allah, akan tetapi Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita, Allah tidak kunjung memberikan apa yang kita minta, maka kita tetaplah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya doa kita itu dibalas oleh Allah di antara 3 tadi. Ada kalanya di akhirat, atau kita dihindarkan dari sesuatu yang buruk yang akan menimpa kepada diri kita. Rekan-rekan Iksarih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali bin Abdullah Baros, yaitu murid dari Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mengatakan bahwa amma fid du'a fal halqu fihi salatu tabaqatin. Adapun di dalam bab doa ini, manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ammatun, yaitu orang yang awam atau orang yang umum, dan yang kedua adalah khossatun, yang ketiga adalah khossatul khossah. Orang yang pertama adalah orang yang umum, tingkatan terbawah, tingkatan orang yang paling rendah, yaitu adalah tingkatan orang-orang yang berkeyakinan bahwa doanya hanya menjadi alat untuk memperoleh apa yang dia cita-citakan, apa yang dia minta. Doanya dia anggap sebagai perantara, bahwa ketika dia berdoa maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pemahaman yang paling rendah, dan ini adalah pemahaman yang dikatakan oleh para sufi adalah pemahaman yang sesat,
yang dikatakan sebagai qalilul adab indallah, itu sedikit adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khassatun, yaitu orang-orang yang khusus. Orang yang khusus ini adalah orang yang berdoa kepada Allah sebagai wujud daripada kehambaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud bahwa dia adalah seorang hamba yang hina, hamba yang lemah, dan hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dia mendapatkan apa yang dia minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, la yakun talabuka tasabbuban linailil ata'i minhu ilal ata'i minhu. Janganlah permintaanmu, janganlah doamu itu kau jadikan sebab untuk engkau memperoleh apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqillu aqluka fayaqillu hammuka fi anhu. Kalau kau beranggapan bahwa dengan doamu itu engkau memperoleh apa yang kau inginkan, dengan doamu itu Allah memberikan sesuatu yang kau minta kepadamu, fayaqillu hammuka anhu, maka engkau telah dangkal. Maka dangkal sekali pemahamanmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun talabuka li'idharil ubudiyah, akan tetapi jadikanlah apa yang kau minta, jadikanlah munajatmu, jadikanlah doamu itu sebagai idharil ubudiyah, sebagai manifestasi atau sebagai pembuktian bahwa engkau adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang hina, hamba yang lemah, dan hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyaman lihukukir rububiyah, dan sebagai memenuhi hak-hak ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita wajib menghinakan diri, wajib merendahkan diri di hadapannya, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu darinya ketika kita itu berdoa, tapi ini adalah sebagai bentuk bahwa kita adalah hambanya yang tidak berdaya, yang lemah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang kedua, adalah tingkatan yang khusus, orang-orang yang khusus. Dan tingkatan yang ketiga, kata Syekh Ali Baros, adalah khossatul khossah, yaitu tingkatan khususul khusus, orang yang sangat khusus, yaitu adalah tingkatan orang-orang yang dengan berdoa dia tidak peduli apakah doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak. Yang dia inginkan hanya adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaika ya Musa, iya ya wahai Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apakah jawaban yang hangat ini khusus untukku atau untuk semua orang yang berdoa kepadamu? Wahai Musa, ketahuilah bahwa jawabanku ini, labbaik, jawaban hangatku ini adalah untuk semua orang yang menyebut namaku, untuk semua orang yang bermunajat kepadaku. Maka dari itu, orang yang khusus ini, khossatul khossah, atau orang yang sangat khusus ini adalah dia hanya ingin merasakan kebersamaan dengan Allah. Dia hanya ingin merasakan sambutan hangat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gembira ketika doanya dikabulkan, dan dia tidak susah ketika doanya tidak dikabulkan. Yang dia inginkan hanyalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang paling tinggi, adalah tingkatan khususul khusus. Kembali kepada kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, janganlah engkau bergembira dengan pengabulan dari doa-doamu, akan tetapi bergembiralah karena engkau masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti hakikat daripada doa, yaitu
untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak berdaya, hamba Allah yang hina, dan hamba Allah yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ada sebuah pepatah yang sangat indah yang mengatakan bahwa sebuah payung mungkin tidak bisa menolak atau tidak bisa menghentikan hujan, akan tetapi sebuah payung bisa melindungi kita dari derasnya air hujan. Artinya sebuah doa yang kita panjatkan mungkin tidak bisa membuat kita luput dari masalah, akan tetapi doa membuat kita bisa bertahan dan kuat di dalam tengah-tengah masalah. Mungkin ini saja rekan-rekan Ikhsaris rahimakumullah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.